Perkembangan sosial menurut para ahli. Pertama, menurut Haylock, berpendapat perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan ketentuan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses, diantaranya berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan bersifat sosial. Sedangkan menurut Ahmad Susanto, pencapaian kematian dalam hubungan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Menurut Sigit Gunarsyah, merupakan kegiatan manusia sejak lahir, dewasa, sampai akhir hidupnya akan terus melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial yang menyangkut norma-norma dan sosial budaya masyarakat. Sedangkan menurut Abu Ahmadi berpendapat bahwa perkembangan sosial telah dimulai sejak manusia itu lahir. Sebagai contoh, anak menangis saat dilahirkan atau anak tersenyum saat disapa. Hal ini membuktikan adanya interaksi sosial antara anak dan lingkungannya. Jadi, perkembangan sosial anak merupakan perolehan kemampuan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial yang baik itu tatanan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor-faktor yang mengaruhi perkembangan sosial anak usia dini. A. Adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang dalam sekitar dengan berbagai usia dan latar belakang. B. Adanya minat dan motivasi untuk bergaul. Semakin banyak pengalaman yang menyenangkan yang diperoleh melalui pergaulan dan aktivitas sosial, dan minat motivasinya untuk bergaul semakin berkembang. C. Adanya bimbingan pengajaran dari orang lain yang biasanya menjadi model untuk anak, walaupun kemampuan sosialisasi ini dapat pula berkembang melalui cara coba salah. Kemudian D. Adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, anak tidak hanya dituntut untuk berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dipahami, tetapi juga dapat berbicara topik yang akan dapat dimengerti dan menarik untuk orang lain yang menjadi lawan bicaranya. Bentuk tingkah laku sosial anak. Tingkah laku sosial anak pada awalnya dipengaruhi dari lingkungan keluarganya. Kemudian pada selanjutnya perkembangannya dipengaruhi dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini di dalam kehidupan sehari-hari. Proses bimbingan orang tua lazim disebut sosialisasi. Menurut Robinson, seperti yang dikutip oleh Ahmad Susanto, mengartikan sosialisasi itu sebagai proses belajar yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Berikut adalah bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama adalah pembangkangan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Yang kedua adalah agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata. Agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Selanjutnya yaitu berselisih atau bertengkar. Terjadi apabila seseorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain, seperti diganggu saat mengerjakan sesuatu atau direbut barang atau mainannya. Selanjutnya yaitu menggoda, yaitu seperti bentuk lain dari tingkah laku agresi. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemooh, sehingga menimbulkan reaksi marah pada orang yang diserangnya. Selanjutnya yaitu persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong
atau distimulasi oleh orang lain. Selanjutnya yaitu kerjasama, yaitu sikap mau kerjasama dengan kelompok. Selanjutnya yaitu tingkah laku berkuasa, yaitu sejenis tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi, atau bersifat bisnis. Yang selanjutnya yaitu ada mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egois dalam memenuhi keinginannya. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengannya. Yang ketiga, bentuk aktivitas sosial anak selain dengan teman sebayanya. Menurut Dr. Randa Sujihati Sumantri, salah satu ciri berkembangnya aktivitas sosial pada anak-anak ditandai dengan adanya hubungan atau kontak sosial baik dengan keluarga maupun dengan orang-orang di luar keluarga, seperti teman sebaya atau seusianya. Selanjutnya ada bentuk perkembangan sosial anak pada masa ini. Yang pertama ada hubungan dengan orang dewasa, yang kedua ada hubungan dengan anak-anak lain, yang ketiga ada bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang umum. Kemudian ada 3 bentuk cara berkawan anak-anak saat prasekolah menurut E. Harlock. Yang pertama, orang-orang yang bergaul dengan anak-anak hanya dengan melihat tanpa melakukan interaksi langsung. Yang kedua, teman sebaya, yaitu di mana mereka biasa bermain sehingga menimbulkan rasa senang bersama. Yang ketiga, teman sesungguhnya, di mana anak tidak hanya bermain saja, melainkan berkomunikasi terus-menerus. Dengan berkawan, anak belajar bersosialisasi dan berkomunikasi. Jika sosialisasinya baik, maka anak tersebut memiliki kemampuan sosialisasinya yang baik. Begitu juga sebaliknya. Adapun faktor-faktor eksternal dan internal yang membuat anak tidak dapat bersosialisasi dengan baik seperti perilaku bawaan, yaitu agresif, pemarah, dan egois. Namun ada pula dikarenakan dari lingkungan keluarga yang menentukan proses sosialisasi dari anak tersebut. Menurut John W. Sandrock, ada 5 status sebaya. Yang pertama, anak-anak yang populer sering dinominasikan sebagai sahabat dan jarang tidak disukai oleh sebaya mereka. Yang kedua, anak-anak rata-rata menerima nominasi positif dan negatif rata-rata dari sebaya mereka. Yang ketiga, anak-anak yang diabaikan jarang dinominasikan sebagai sahabat tetapi tidak dibenci oleh sebaya mereka. Yang keempat, anak-anak yang ditolak jarang dinominasikan sebagai sahabat dan dibenci secara aktif oleh sebaya mereka. Yang kelima, anak-anak kontroversial sering dinominasikan sebagai teman baik seseorang tetapi juga sebagai orang yang tidak disukai. Cepat saja terwujud melalui media permainan yang dapat mengembangkan kemampuan sosialnya. Anak-anak memiliki kebutuhan untuk dapat berteman baik dengan teman sebayanya. Selain untuk mengembangkan kreativitas atau sebagai penyalur energi, bermain merupakan sarana untuk menambah pertemanan anak. Dikarenakan pertemanan itu sendiri mempunyai 6 fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain: A. Persahabatan. Dengan pertemanan, anak-anak menemukan seorang mitra yang familiar, seseorang yang menghabiskan waktu dengan mereka dan bergabung dalam keaktifan kolaboratif. B. Stimulasi. Dengan pertemanan, anak-anak mendapatkan informasi yang menarik, kesenangan, dan hiburan. C. Dukungan fisik. Dalam pertemanan, terdapat sumber daya dan bantuan. D. Dukungan ego. Dalam pertemanan, terdapat harapan akan dukungan semangat dan umpan balik yang membantu anak-anak memelihara kesan diri mereka sendiri sebagai individu yang kompeten, menarik, dan pantas ditemani. E. Perbandingan sosial. Pertemanan menyediakan informasi tentang posisi anak-anak terhadap orang lain dan apakah anak-anak tersebut berlaku baik. F. Keintiman atau afeksi. Dalam pertemanan, anak-anak mengalami hubungan yang hangat, dekat, dan saling mempercayai dengan individu lain, yaitu hubungan yang melibatkan keterbukaan diri.